وفي الآخرة وقنا اللهم دعوانا فيها وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي محمد وعلى تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وذريته أجمعين وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, orang tuanya mudah-mudahan diberikan kesejahteraan, kedamaian, ketenangan batiniahnya, dijadikan orang-orang soleh dan menghambakan diri hanya kepada Allah, dan kita mohonkan mereka disehatkan, dipanjangkan umur dan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, sebut namanya Sumaila arwahi alal kubur khususon. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim lahum wa wasi' madhalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sumailah wahai Allah kubur khususon, sebut juga orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, muslimin muslimah, terutama karuhun-karuhun kita semua, juga guru-guru kita semua, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita muslimin muslimah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak cucu kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak cucu yang soleh-soleha, yang senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, serta dia senantiasa terus-terusan diberikan semangat untuk belajar, mempelajari apa yang menjadi tugas dan bagian dari mereka, terutama dalam memahami ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka diberikan kesempatan untuk senantiasa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbi habli minas salihin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Mudah-mudahan yang berpenyakit jasmania yang diobati dengan pendekatan-pendekatan medis, keilmuan kedokteran di rumah sakit dan di berbagai balai pengobatan, mudah-mudahan diberikan solusi terbaik. Dan bagi yang berpenyakit hati, berpenyakit kolbu, mudah-mudahan Allah segera berikan ketenangan kepada kolbunya, menjadikan kolbunya kolbu yang tenang, yang tentram, yang salim, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar ketika mendapatkan ujian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta sabila safiya illa sifauka sifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah sebagai bentuk pensucian jiwa kita, ruqyah kita untuk diri kita masing-masing. Berharap kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafs yang mutmainnah yang selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, selalu bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Dan kita juga berharap kita dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim, berkolaborasi dengan berbagai kalangan, siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa memanfaatkan media secara bijak dan juga memanfaatkan berbagai kesempatan yang diberikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah dan thayyibah, serta diberikan kesempatan untuk memperbaiki amal, dipanjangkan umur dan diwafatkan husnul khatimah, kelak dimasukkan surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu, tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah kita, hembusan dengan nafas penuh dengan keinginan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, disertai shalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan usapan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ikhtiar kita berharap Allah menjadikan kita sebagai orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita ini menjadi orang yang mengabdi kepadanya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam keadaan sempurna. Kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan ketika kita beribadah, pastikan kita dalam keadaan yang bahagia, istiqamah, berjamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Kita selalu berjamaah berbahagia dan wujudkan kebahagiaan kita itu dengan kalbu yang tenang, dengan lisan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dan dengan doa yang indah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ketika kita mendapatkan pemahaman yang benar dari Asy-Syiratal Mustaqim, kita berniat untuk menjalankan agama Islam dengan benar, dan kita ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan bagi kita, dengan mau'idhahnya, dengan contoh teladannya, dengan pembelajarannya, dengan berbagai cara Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya. Maka kita paham Rasul menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan orang yang mengajar dan belajar dan mengajar Al-Qur'an ini pasti dia akan mempunyai keindahan apa yang disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Waktunya diisi dengan ibadah, dengan amal soleh, panjang umurnya, baik amalnya, itulah manusia yang terbaik. Dan kata Rasul juga mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang
beramal baik, ingin belajar Al-Quran dan mencoba untuk memahami, belajar membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan mengajarkannya, menyebarluaskannya sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hari ini kita berada di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca-Manik Kota Bandung. Sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan hadir, dan alhamdulillah cuaca tenang memungkinkan untuk kita belajar secara baik. Niatkan dalam kalbu kita untuk mendapatkan apa yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, wa yujakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, kemudian mengajarkan Al-Quran dan memberikan contoh dengan hikmah. Kemudian kita termasuk yang belajar dari Al-Quran, mensucikan jiwa, mentazkiyah diri sendiri. Kemudian kita juga termasuk yang senantiasa berusaha untuk mengamalkannya sesuai dengan sunnah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti bahagia kita ungkapkan raditu billahi robba, itu bukti bahagia. Wabil islami dina, itu bukti istiqomah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, itu bukti berjamaah. Bahwa Rasul sangat mengajarkan berjamaah, derajatnya 27 kali lipat dibanding kalau sendirian. Itu kalau sholat. Di luar sholat juga sama. Berjamaah itu lebih utama daripada sendirian. Termasuk kita hari ini belajar bersama, dan bukan hanya yang di Saum Tahfidz Al-Quran Sukamiskin, juga yang di dunia maya sana lewat jalur internet dan juga lewat rekaman-rekaman dari siaran Jinten ini, ya Jinten TV. Silahkan, di sini sudah hadir ada dari Cirebon Ibu Hilda bersama keluarga, dari Cirebon juga Ibu Irin bersama keluarga, dari Bandung ada Kang Ahmad bersama keluarga, dan dari Sumedang ada Teh Lis bersama keluarga. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kebahagiaan kita untuk istiqomah berjamaah baca Quran. Yang kita baca hari ini surah An-Nisa mulai ayat ke-95, dan kita akan baca hari ini 2 ayat, ya, 2 ayat sampai 96. Ini Bapak Ibu kita niatkan, kita beriktikaf di masjid, dan kita niatkan untuk mendapat keutamaan dari sabda Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, dan kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka baginya mendapatkan keutamaan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Mudah-mudahan kita yang hari ini, yang hadir di sini, yang tidak terdaftar untuk berangkat, mulai berangkat tanggal 12 Mei menunaikan ibadah haji dan umroh, termasuk yang mendapat keutamaan dengan cara mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh tanpa harus menunaikan ibadah haji dan umroh ke Mekah Madinah. Ya, karena kita dalam keadaan yang belum istitoah. Kita berada di sini, sholat subuh berjamaah, tetap tinggal di masjid, i'tikaf, belajar, kemudian juga berzikir, wirid, bersolawat, dan bertakarrub terhadap apa yang menjadi bagian dari keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sholat 2 rakaat, ya, sholat isyraq. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita sama-sama surat An-Nisa ayat 95 dan 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي النصر. Mulai salah ya. Wala yastawil qa'id.
لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة. وكلا وعد الله حسنا. وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atau orang-orang yang duduk atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya ampunan serta rahmat, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, Bapak Ibu, informasi ini penting bagi kita, ya, bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala di dua ayat ini menegaskan tentang perbedaan derajat antara orang yang berjihad dengan orang yang ngajentul. Nah, orang yang pergi berperang dengan yang nggak berperang sama-sama beriman, derajatnya beda. Umpan ayeuna mah teu usum perang. Nah, orang yang belajar dan yang tidak belajar sama-sama beriman, derajatnya beda. Karena belajar itu adalah termasuk yang berperang. Berperang dengan apa? Memerangi kebodohan. Dan dari memerangi kebodohan akan lahir cahaya untuk memerangi kemiskinan. Jelema nu bodoh mah biasana teh identik dengan miskin. Miskin harta, miskin ilmu, miskin akhlak. Ya. Ya, sedangkan orang-orang yang
belajar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ulil albab, yang selalu berzikir kepada Allah, berikhtiar dan berpikir, memikirkan apa yang menjadi ciptaan Allah, dan dalam dirinya terdapat jiwa yang menyebutkan bahwa semua ini indah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, maka dia termasuk yang berjuang habis-habisan untuk meningkatkan kualitas dirinya, baik keilmuan ataupun kualitas dalam hal kehidupan atau kehidupan sosial. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini menafsirkannya kita bahwa wah, nggak mungkin ayat ini diterapkan karena kita tidak sedang berperang sekarang. Bukan begitu. Ayat Al-Quran itu sangat elastis, fleksibel, bisa dilihat dari berbagai kaca pandang yang berbeda. Saat ini kita tidak berperang memanggul senjata, kita tidak membawa bedil, kita tidak membawa pedang, tidak membawa tombak, tapi saat ini kita berjuang melawan kebodohan dan kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan itu atau kefakiran hampir-hampir dapat menimbulkan atau menyeret manusia kepada kekafiran. Ya. Betapa orang-orang fakir, orang-orang miskin gampang dikalecikan. Orang buka leci, nya magis letik diadu-adu, petak gitu punya. Ya punya. Gampang digalenokeun geus mah panas, dileyak-leyak deh Bu, dijieun naon-naon daek punya. Digalenokeun, dikalecikeun sarua Bu. Digalenokeun mati Ciamis, dikalecikeun mah di Sumedang. Ya, gitu ya. Jadi artinya apa? Tidak sama antara mukmin yang duduk yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur. Jadinya tidak ikut perang tapi tidak ikut ujur dengan orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang yang berjuang sekarang ya, perjuangan itu termasuk bapak-bapak kita di dewan, di DPR ataupun DPRD dan sebagainya, berjuangnya itu untuk apa? Biaya pendidikan supaya besar, biaya pengentasan kemiskinan supaya besar, kan gitu Bu ya. Betul Bu? Biaya pertahanan jadi kecil. Kenapa? Ya tidak sedang berperang, tidak sedang perlu banyak yang namanya senjata. Bahkan biaya perang dijieun untuk membabat hutan, menjadikan sawah ladang. Ya, jadi traktor atau yang namanya tank baja yang dulu itu sekarang mah bukan untuk membabat musuh, tapi untuk membabat hutan dijadikan arena pertanian. Duitnya dari mana? Dikumpulkan dari Departemen Pertahanan. Untuk mempertahankan diri itu harus pinter dan harus sejahtera. Ulah miskin bodoh, terus miskin bodoh, kenapa Dede kira-kira? Jadi jihad sekarang adalah jihad melawan kebodohan dan kemiskinan. Yuk kita gerakkan hati kita, jangan bodoh, jangan miskin, jangan bodoh, jangan miskin. Jadi harus kerja yang ikhlas, kerja yang bagus, kerja yang cerdas, ulah daek dikalecikeun jeung digalenokeun komo dijadikan bulan-bulanan bangsa asing. Ya. Apa disebut bulan-bulanan bangsa asing? Dulu 350 tahun konon katanya, saya juga waktu itu tidak di situ karena belum lahir, kita itu disuruh nanam teh, nanam karet, nanam sawit, nanam, tapi itu boga satangkal oge nya. Tapi ka ayeuna urang Taraju, urang mana itu teh Subang, teu barogaeun kebon teh punya. Padahal saya yakin nu melakna teh lain walana, nu melakna teh bangsa urang. Minge saeutik ditajung, ditendang sampai ada yang mati, ya. Bisa jadi kakek nenek kita dulu kerja macul, pian maculna lain model padede ayeuna, ngeceruk udud, keceruk teu Bu. Walana mah terus ditah macul, lamun teu daek digebuk paeh bubur didinya keneh. Teu jelas kuburanana. Kan lo banyak akhir ini unang teu jelas kuburan aya di mana. Cenah kapung teh ngiring cenah ka Jadel jadi Jawa Deli nya. Milu kontrak di itu balik-balik ka dieu geus aranakan we geus loba punya inung bapana geus areueuh datang ka dieu maripi dulurna saha dulurna teh Ubu Lilis Pak cenah abdi teh si anu baheula mah cenah ka ditu transmigrasi di dieu teh baheula disebut jor ka itu ka sabrang ka Palembang nya ayeuna balikna mawa guru punya ayeuna mah jung ka itu ka IKN nya arek-arek teh ya.
Baik Bapak Ibu, yuk hari ini kita lihat bahwa Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Jadi dua-duanya juga mukmin dapat pahala, tapi yang berjihad dapat pahala yang besar. Siapa mereka? Yaitu mereka yang mendapat beberapa derajat daripada Allah, ampunan serta rahmat, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, nikmat ya kalau kita bisa memahami Al-Quran secara benar. Ketika disebutkan berjihad, maka itu mah ayat perang. Enggak, ayat ini tetap berlaku dan tidak berlaku. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kebetulan konteksnya pada saat Kangjeng Nabi Muhammad ada, banyak musuh yang memerangi bahkan ingin membunuhnya. Kalau sekarang tidak ada yang ingin membunuh kita, yang ada adalah ingin menguasai kita, ingin ngajadikan kita sebagai bulan-bulanan dari kehidupan. Ingin menjadikan rakyat kita jadi tukang nginjem duit di mana-mana. Mun aya nginjem ngantri, mun aya nu rek ngabagi ngantri, mun rek aya saweran seret, kan gitu punya. Padahal kudu nama teu minat kan karena itu teh. Lamun teu minat kira-kira nu rek nyawer bakal payu moal. Nu mere nganyuk bakal payu moal. Oh, rentenir bangkrut, geus bangkrut rasain lu gitu kan. Bangkrut di dunia, syukur mudah-mudahan cepat sadar. Kenapa? Riba akan menjadikan kita menjadi penghuni neraka. Riba itu adalah pinjam meminjam dan diperjanjikan di depannya bakal dilebihkan dari yang dipinjam. Itu namanya riba. Tong nanya 1%, 2%, 3%, 4%, pokoknya lebih dari yang dipinjam itu namanya